Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah Allah itu Esa. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak yang soleh dan soleha, berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, coba perhatikan alam di sekitar kita. Di waktu pagi, kita dapat melihat matahari terbit dari timur. Saat sore hari, matahari terbenam di sebelah barat. Siapakah yang dapat mengaturnya? Hanya Allah lah yang mampu mengaturnya. Allah tidak membutuhkan siapapun karena Allah Maha Esa. Esa itu artinya tunggal atau satu. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang serupa atau menyamainya. Kita hanya beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita juga dapat meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa dengan kita mengamati diri kita sendiri, lingkungan di sekitar rumah maupun sekolah. Untuk itu, yuk kita bahas satu persatu. 1. Lihat diri sendiri. Coba perhatikan anggota badanmu. Kamu punya tangan dan kaki, punya kepala dan badan, dapat bernapas setiap hari. Siapakah yang menciptakan semuanya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, makhluk paling sempurna. Manusia diberi mata, hidung, telinga, tangan, dan kaki, serta akal pikiran yang sempurna. Dengan mata, kita dapat melihat. Dengan hidung, kita dapat menghirup udara. Dengan telinga, kita dapat mendengar. Dengan mulut, kita dapat berbicara, makan, dan mengecap macam-macam rasa. Dengan tangan kita dapat menggapai atau menggenggam. Dengan kaki kita dapat berjalan. Wujud dari syukur kita telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala anggota badan ini, yaitu dengan merawat dan menjaganya. Seperti kita rajin mencuci tangan, mandi, menggosok gigi, dan memotong kuku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai anak yang bersih. 2. Lihat lingkungan di rumah. Anak-anak, kita dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa dengan mengamati lingkungan rumah kita. Di rumah kita ada yang disebut keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Di dalam keluarga ini ada banyak anggota keluarga.
karena mereka tidak sendiri. Kita ada di dunia ini karena ada orang tua kita. Kita membutuhkan orang lain untuk hidup dan berkembang. Waktu kecil kita diajarkan berjalan, makan, berbicara, dan lain-lainnya. Di dalam keluarga ada aturan-aturan yang harus ditaati dan patuhi oleh anggota keluarga. Maka lain halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Esa. Dia tidak beranak maupun diperanakan. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Jadi anak-anak, kita harus punya sikap aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluargaku bahagia. 3. Lihat lingkungan di sekolah. Coba amati ketika kalian di sekolah. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Contohnya, di sekolah kita bisa bermain bersama teman. Kita belajar membaca, menulis, berhitung, dan mengaji, tentu dengan bimbingan guru. Tidak mungkin manusia belajar sendiri atau bermain sendiri. Jadi, manusia itu tidak bisa sendiri karena kita butuh teman dan orang lain. Hanya Allah lah yang esa dan tidak membutuhkan makhluknya. Oke anak-anak, kalian pasti bisa dan paham. Untuk itu sikapku, aku percaya dan yakin Allah Maha Esa. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian kerjakan soal berikut. 1. Sebutkan 5 anggota tubuhmu. 2. Mata gunanya untuk. 3. Kepada orang tua kita harus. 4. Dengan saudara di rumah kita harus. 5. Kepada guru kita harus. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.